Jadi pemirsa, perkembangan AI memberikan dampak positif sekaligus tantangan tersendiri untuk semua negara. Selain memberikan banyak manfaat, patut diakui AI juga bisa menimbulkan peluang bagi tindak pidana kriminalitas sampai dengan pelecehan yang sifatnya daring. Ya, ini jadinya ada dua sisi mata uang ya, bisa menguntungkan tapi juga bisa berbahaya kalau tidak bertanggung jawab. Nah, berikut akan kami paparkan paparan rasional data dan fakta dalam segmen Paradoks Kecerdasan Buatan Makin Pintar Semakin Berbahaya. Aduh, kita lihat ya pemirsa. Jadi pemirsa, di sini kita akan membahas soal artificial intelligence. Ini adalah teknologi yang memang memungkinkan mesin atau komputer meniru kecerdasan manusia. Nantinya ini bisa menggantikan tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. Misalnya, kalau seandainya saya mau bertanya atau minta pendapat, nggak harus ke expert sekarang. Bisa langsung tanya kepada AI. Betul, tapi banyak yang bilang AI itu seperti bayi harimau, lucu tapi berbahaya nih, Valen. Valen bilang kalau misalnya ini berpotensi untuk membantu banyak pekerjaan, tapi ternyata kalau kita ngomongin soal pekerjaan ada juga potensi hilangnya nih, Valen. Ada 800 juta pekerjaan yang dihimpun secara global itu bisa hilang di tahun 2030 menurut McKinsey. Dan kalau kita lihat juga AI itu rawan digunakan untuk tindak-tindak kejahatan. Paling gampang deh, penipuan sekarang udah banyak banget. Orang-orang itu bisa menggunakan tokoh-tokoh tertentu, berjualan untuk produk-produk tertentu begitu. Ada foto presiden, foto menteri, siapapun itu, dan banyak masyarakat yang juga percaya. Ada bukti transfer juga ya, yang dibuat dan diedit dari AI pemirsa. Betul. Tapi tetap saja, kalau kita lihat lagi, AI itu melahirkan banyak manfaat. Itu membuat pekerjaan jadi lebih mudah, lebih efisien, pekerjaan jadi lebih cepat, kemudian lebih akurat. Otomatis kalau lebih cepat dan akurat, maka biaya produksi dalam industri sudah pasti nanti akan lebih mudah untuk ditekan. Iya sih, setuju sih sama pernyataan Valen, tapi sayangnya ternyata banyak loh bidang-bidang pekerjaan yang nantinya juga berpotensi hilang. Kita spesifikkan nih, ada pekerjaan yang sifatnya misalnya administratif itu juga diambang otomatisasi. Misalnya yang berbau-bau dengan admin, sekarang orang tinggal QR code, orang bisa isi sendiri. Terus kemudian ada sektor manufaktur dan retail yang semuanya juga sudah menggunakan otomasi mesin. Itu juga orang-orang yang bergerak di bidang ini juga akan terancam tergantikan. Dan ada juga bahkan media dan teknologi, makanya harus adaptif dengan perkembangan teknologi AI. Pilihannya adalah mau untuk ikut berinovasi, mengikuti perkembangan, atau tetap ketinggalan. Iya benar sih, tapi ya itu adalah salah satu dari beberapa terobosan-terobosan dilakukan manusia pemirsa. Misalnya ada pabrik di Cina yang bahkan untuk operasinya tidak perlu lampu karena nggak ada manusia di dalam situ. Semuanya berbasiskan teknologi AI. Ada lagi saya mau ajak Anda, kita lihat ya, perkembangan teknologi AI terkini adalah ini mempermudah kita kalau seandainya ada yang sakit kemudian butuh diagnosa ini sedang sakit apa sih di bidang kesehatan. Nah, ini pemirsa akan jauh lebih gampang ketimbang AI. Mungkin Anda sudah melakukannya di rumah. Kalau ada beberapa gejala, maka langsung bertanya kepada platform AI yang bisa menjawab semua pertanyaan. Kemudian di Amerika, kita ambil contohnya, ada sistem kemudi kendaraan otonom di bidang otomotif. Jadi tidak perlu lagi supir, yang penting infrastrukturnya sudah dijelaskan. Kemudian ada juga soal analisis resiko di bidang keuangan. Misalnya kita buka usaha, tapi bingung nanti risiko keuangannya bagaimana. Nah, tanya pada AI. Tanya pada AI, bahkan kita nanya sakit apa enggak bisa nanya AI ya. Waduh, ini dokter aja bisa disejajarkan begitu ya. Padahal dokter itu kan manusia dengan keilmuan yang lama prosesnya, tapi ternyata dengan AI masyarakat bisa tanya. Nah ini nih kemudian yang membuat pengawasan terhadap AI ini sebenarnya harus dipikirkan ya, mungkin oleh pemerintah juga, karena belum jelas nih siapa yang bertanggung jawab, Valen, jika diagnosis kesehatan yang tadi Valen sebutkan itu tidak tepat misalnya, karena kan berbasis hanya pengalaman-pengalaman kita ceritakan begitu ya. Sementara kalau dokter kan beda, ngelihatnya tuh secara lebih komprehensif. Terus kemudian ada mobil otonom bisa terlibat kecelakaan, kalau tadi sistem kemudi kendaraan otonom di bidang otomotif itu semuanya otomatis gitu ya. Ada juga analis risiko keuangan di bidang keuangan yang kalau kita lihat paradoksnya, keuangan yang tidak tepat dan sebagainya itu bisa analisanya bisa meleset loh kalau misalnya ada potensi. Oke, gitu. Nah tapi gimana ya sama masyarakat Indonesia? Saya mau ajak Anda pemirsa, mengapa ini sangat penting, karena di Indonesia penggunaan AI adalah yang terbesar ketiga di dunia. Jadi yang pertama itu adalah di Amerika Serikat. Angkanya bisa mencapai 5,5 miliar
maksudnya visitasi atau kunjungan ke platform AI. Jadi penggunaannya sampai di angka 5,5 miliar. Kemudian di India 2,1 miliar, karena yang ketiga adalah di Indonesia 1,4 miliar pengguna ke platform AI, makanya ini jadi penting untuk dibahas. Ini berdasarkan riset tahun 2022 sampai 2023. Wow, banyak ya 1,4 miliar orang yang mengunjungi platform-platform AI. Ya itu banyak juga yang kemudian ada potensi-potensi misalnya konten deepfake itu juga yang semakin marak. Ada juga aksi penipuan menggunakan AI juga semakin beragam. Yang tadi saya udah bilang nih pemirsa, ada sejumlah tokoh, misalnya tokoh-tokoh besar, siapapun artis, tokoh politisi yang mungkin sudah dikenal publik, punya kredibilitas bagus, wajahnya dicatut, kemudian bibirnya bisa diedit dan bahkan itu bisa berjualan. Kalau orang nggak jeli, itu orang bakal bisa percaya. Dan belum lagi ada kemudian sistem yang bisa mengedit bukti pembayaran. Iya benar. Suara pun bisa ditiru sekarang. Agak berbahaya Itu ya. berbahaya kalau nggak Tapi ada di sisi pengawasan. lain ada lagi yang mempermudah. Jangan sampai di situ saja pemirsa. Ini akan mempermudah cara belajar untuk siswa-siswi, mahasiswa, bisa cara referensi. Ini akan menjadi efisien proses riset dan penelitian. Kemudian untuk menyusun laporan juga bahkan ini bisa menggunakan artificial intelligence. Hemat waktu dan tepat. Itu, tapi tidak tepat kalau untuk digunakan untuk contoh kasus yang ini ya pemirsa. Jadi Valen dan juga pemirsa, ada loh penyalahgunaannya. Salah satu kasusnya itu adalah mahasiswa di Universitas Udayana berinisial LKDP ini yang mengedit wajah mahasiswi untuk konten-konten yang vulgar dan tidak pantas. Waduh. Kemudian itu menyebabkan ada 37 mahasiswi loh yang melapor sebagai korbannya dan oknum ini diberhentikan dari status mahasiswanya. Jadi sangat semudah itu karena aksesnya gampang dan aplikasinya juga sangat mudah dan bisa di-cover dengan cakupan yang lebih luas. Tapi kalau mungkin untuk mahasiswa atau semua kalangan umur yang memang mau membangun bisnis, ini kehadiran AI sangat membantu kita, membantu prediksi pemasaran. Jadi target marketnya siapa ya kira-kira? Nanti ada data algoritma yang bisa menopang bisnis Anda pemirsa. Kemudian bisa membantu juga untuk membuat yang namanya konten product knowledge yang tepat sasaran sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Itu kalau misalnya digunakannya dengan tanggung jawab. Tapi kalau nggak tanggung jawab, beda lagi. Ada nih tiga warga Pangandaran yang ditangkap penyidik di Polda Jawa Timur yang dimana pelaku ini membuat video Gubernur Jawa Timur bahkan Khofifah Indar Parawansa untuk mempromosikan motor murah. Akibatnya apa? Karena Khofifah ini dianggap orang yang kemudian bisa dipercaya karena dia adalah kepala daerah. Sekitar 100 orang jadi korban penipuan. Oke, jadi sampai ada korbannya ya. Jadi gimana ya sebenarnya kira-kira kalau seandainya kita mau menangkal penyalahgunaan AI? Nah pemirsa, ada beberapa saran. Yang pertama adalah soal penguatan etika dan regulasi penggunaan AI. Kemudian yang kedua adalah soal transparansi sistem AI. Ini perlu ya Jason ya? Tapi kan cuma itu, kayaknya juga harus ada penguatan keamanan data, kemudian penguatan tanggung jawab sosial, penegakan hukum. Jadi pemerintah ini harus benar-benar membuat formulasi begitu ya, agar kemudian ada do's and don'ts-nya, ada batas-batas dan norma-norma yang diterapkan dalam penggunaan AI di Indonesia. Apalagi bicara soal penguatan tanggung jawab sosial, kita perlu belajar loh dari negara tetangga. Di Singapura contohnya itu awareness sosialnya tinggi. Jadi kalau seandainya ada yang berbuat, pasti langsung banyak yang melapor ke penegakan hukum. Jadi sistemnya bisa berjalan. Ini include untuk penggunaan AI. Jadi kita harus sama-sama kritis juga ya sama produk-produk yang dihasilkan dari AI. Jangan kemudian termakan begitu saja dan harus ada edukasi menyeluruh. Tapi itulah paradoks yang sudah kami paparkan. Semoga ini bisa menjadi wake up call untuk kita semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.